Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue PD. Kali ini gue bakal nyeritain alur cerita film dengan judul Gigilo. Film ini rilis pada tahun 2015. Film ini berasal dari Hong Kong. Gigilo menceritakan seorang pemuda yang ingin merubah nasibnya dengan menjadi gigilo. Gigilo. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal cerita, terlihat seorang pria yang hanya menggunakan celana dalam. Ia kemudian menggunakan jas yang mewah, lalu naik ke mobil Ferrari. Ia mengaku hanya orang miskin. Ia bisa menjadi seperti ini karena dia menjadi seorang gigilo. Film ini berfokus pada seorang pria yang bernama Fungsi. Ia terlahir dari keluarga yang miskin. Ia sedang memotong bebek sambil membayangkan lagi wig-wig dengan seseorang. Ibunya pun datang sekaligus menyadarkannya. Ibunya ternyata seorang penjual daging bebek. Si Fungsi saat itu meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les. Namun ibunya tidak memiliki uang. Ia lalu menyuruh Fung untuk meminjam uang kepada sepupunya. Malamnya, Fung pergi ke sebuah bar untuk menemui sepupunya. Sepupunya bernama Hung. Dia merupakan pemilik bar tersebut. Fung pun bertemu dengan Hung. Fung pun langsung berkata ingin meminjam uang kepada Hung. Sambil menasihati Fung, Hung pun memberikan sejumlah uang kepada Fung. Saat Fung mau pergi meninggalkan bar itu, datanglah wanita yang bernama Michelle. Ia merupakan teman Hung. Ia melihat Fung yang merupakan wajah baru di bar tersebut. Ia ingin Fung melayani dia sebagai gigilo. Kemudian datang Yoyo dan Chris. Chris merupakan seorang gigilo juga. Dia cukup terkenal di bar tersebut. Saat Michelle meraba-raba tubuh Fung, Fung pun menolak dan meninggalkan bar itu. Keesokan harinya, Fung sedang bermain basket bersama teman-temannya. Ternyata Fung memiliki pacar bernama Jolie. Bukan C ya guys, J ya. Jolie. Lalu datang rombongan cowok yang diketuai oleh Peter. Ia mengajak Jolie untuk pergi ke pestanya. Jolie pun menolak karena ia tidak memiliki waktu luang dan hanya ingin bersama Fung. Sepulang sekolah, Fung pacaran dengan Jolie di rumah Fung. Fung pun mengajak Jolie untuk menonton film biru. Lalu Fung mulai melakukan aksi kepada Jolie. Jolie yang sudah naik juga mengikuti permainan Fung. Lalu Jolie pun melepaskan sempaknya si Fung. Di situ Jolie terkejut karena melihat otong yang besar dari Fung. Lalu mereka pun langsung wik-wik. Namun saat mereka asik wik-wik, tiba-tiba datang ibu Fung. Mereka pun terkejut dan menghentikan kegiatan tersebut. Jolie memutuskan pergi ke kamar mandi. Ibunya yang tahu kalau mereka lagi wik-wik menasihati Fung agar menggunakan pengaman. Pada malam harinya, Fung bertemu dengan ayahnya. Mereka makan es krim bersama. Ayahnya pun bertanya, apakah pacar Fung sudah di wik-wik? Fung langsung membantah dan mengatakan kalau dia tak seperti ayahnya. Ayahnya kemudian memberikan cara agar bisa menyenangkan wanita kepada Fung. Ayahnya menjelaskan bahwa dia harus pemanasan menggunakan lidah dan jari terlebih dahulu sebelum mulai wik-wik. Ayahnya pun langsung mempraktekkan caranya dengan sebuah es krim itu. Dengan sangat lihai, ayahnya melakukan itu. Keesokan harinya di sekolah, temannya Fung dianiaya oleh Peter dan teman-temannya. Melihat hal itu, Fung membantu temannya sehingga terjadi keributan. Ibu guru pun datang dan langsung melerai keributan tersebut. Ternyata akibat ia ribut itu, ia berhenti dari sekolah. Sepulang sekolah, ia curhat sambil berjalan menuju rumah dengan temannya.
Ia akan dimarahi ibunya jika ibunya mengetahui kalau Fung diberhentikan dari sekolah. Lalu hujan pun turun. Mereka pun berlarian agar cepat sampai ke rumah. Di perjalanan, ia melihat seorang wanita yang sedang kesusahan mengganti ban mobil. Melihat hal itu, Fung pun langsung menghampiri dan ingin membantu wanita itu. Fung dan temannya berhasil mengganti ban mobil wanita tersebut. Sang wanita yang cantik dan molek itu mengucapkan terima kasih dan memberikan sejumlah uang kepada Fung. Namun Fung menolak karena ia ikhlas membantu wanita itu. Lalu Fung memutuskan untuk terus berjalan ke rumahnya. Di perjalanan, Fung menelpon ibunya. Ia terus terang bahwa ia dikeluarkan dari sekolah. Mendengar ucapan Fung, ibunya merasa punggungnya sakit dan jatuh pingsan. Lalu saat ibunya telah terbangun dari pingsannya, Fung pun berjanji akan bekerja untuk mencari uang untuk keperluan ia dan ibunya. Akhirnya, Fung memutuskan bekerja sebagai cleaning service di sebuah bar milik sepupunya. Saat dia sedang membersihkan kamar mandi wanita, ternyata di sana datang Yoyo yang ingin menggodanya. Fung lantas menolak dan pergi meninggalkan tempat itu. Ia bertemu dengan Hung. Hung pun menjelaskan bahwa Fung yang tampan ini tidak cocok menjadi cleaning service. Ia menawarkan agar Fung menjadi gigolo di tempatnya. Lalu Yoyo menawarkan $10.000 jika Fung ingin bermain dengannya. Karena Fung sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan ia dan ibunya, ia akhirnya menerima tawaran Yoyo. Yoyo pun membawa Fung ke sebuah room. Ternyata Yoyo tidak ingin bermain sendiri. Ia ingin menikmatinya bersama teman-temannya. Hal itu membuat Fung malu karena ia kira ia hanya akan melakukan berdua dengan Yoyo. Namun Yoyo merayunya dan mulai melepaskan sempaknya Fung. Yoyo kaget ketika melihat otong Fung yang besar. Yoyo lalu memainkan tubuhnya Fung. Fung yang baru pertama kali melakukan ini di bar menikmatinya sambil membayangkan ia wig-wig dengan Jolie. Ternyata saat Yoyo mulai memegang otong Fung, Fung sudah muncrat. Yoyo pun kecewa karena Fung terlalu cepat keluarnya. Lalu semua teman Yoyo tertawa. Hal itu membuat Fung malu setengah mati dan pergi dari room tersebut. Fung pun merokok di luar room itu. Lalu ia dihampiri oleh Chris. Chris yang gigilo itu mengatakan bahwa hal yang terjadi pada Fung itu adalah wajar karena masih awal melakukannya. Chris pun lantas menawarkan seorang wanita untuk Fung. Besok malamnya, Fung bertemu dengan kliennya Chris. Perempuan tersebut ternyata gendut dan tidak sesuai dengan ekspektasi Fung. Fung pun merasa ditipu oleh Chris. Soalnya ketika mereka bermesraan, ternyata ada Peter yang sedang merekam kemesraan mereka. Peter pun langsung mengirim video itu ke Jolie, pacarnya Fung. Jolie yang melihat itu langsung memutuskan Fung. Fung yang sudah sangat kecewa pun memutuskan untuk pergi. Di jalan, ia bertemu dengan ayahnya. Ia membelikan makanan untuk ayahnya. Fung pun menceritakan bahwa ibu sakit di rumah. Ayahnya sedih karena merasa dirinya tidak berguna menjadi seorang kepala keluarga. Di sana, Fung pun bercerita bahwa dia bekerja sebagai seorang gigolo. Ayahnya pun lantas kaget. Ayahnya menceritakan bahwa dia dulu juga bekerja sebagai seorang gigolo. Ia menyuruh Fung mencari raja gigolo yang bernama Epson dan menyuruhnya meminta hutang ayahnya kepada Epson. Pada malam berikutnya, Fung kembali ke bar dalam keadaan percaya diri. Ia lantas menemui Yoyo yang sedang bersama Chris. Ia mengakui bahwa baru pertama kali menjadi gigolo dan membuat ia keluar cepat. Tetapi kali ini ia berjanji akan menyenangkan Yoyo. Namun Yoyo yang sudah terlanjur kecewa tidak mau lagi menggunakan jasa Fung. Lantas ia menyarankan agar Fung menjumpai Michelle di sebuah pesta kapal. Keesokan harinya, Fung pergi ke tempat Michelle. Di sana, tubuh Fung dalam keadaan tanpa selai benang pun.
Wanita-wanita di sana dengan lahap memakan hidangan di atas tubuh Fung. Lalu datang seorang nenek yang sudah rabun. Ia mengira Otong Fun merupakan kerang dan dia menggigit Otong Fung. Fung pun berteriak karena merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu, saat Fung berjalan, ia bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan bikini. Wanita itu meminta Fung untuk mengoleskan minyak ke tubuhnya. Fung pun melakukannya demi menyenangkan wanita itu. Ketika selesai mengoles minyak, wanita itu gantian ingin menyervis Fung. Ia memberikan Fung obat agar tahan seharian. Di saat itu, teman-teman wanita itu datang. Mereka bersama-sama memainkan tubuh Fung. Pada malam berikutnya, Fung bertemu dengan temannya di sebuah bar. Ia menceritakan bahwa ia menjadi seorang gigolo. Temannya itu mengatakan agar menjadi gigolo yang hebat harus berpenampilan menarik. Ia menyarankan Fung pergi ke penata rambutnya Epson. Lalu selesai dari bar itu, Fung memutuskan untuk pergi ke salon rambut. Ia bertemu dengan pegawai Epson. Ia meminta penata rambut itu membuat ia tampil beda. Setelah Fung pangkas rambut, ia ingin bertemu dengan Epson. Penata rambut itu lalu pergi dan menyuruh Fung menunggu di sana. Fung pun menunggu begitu lama. Lalu kembalilah penata rambut tadi. Namun Epson tidak kunjung datang. Lalu penata rambut itu mengajak Fung ke bar. Sesampainya di bar, mereka berpesta bersama. Fung wik-wik dengan wanita penata rambut itu. Fung dan wanita tersebut terlihat sudah dalam keadaan mabuk. Ceritanya pun berlanjut di keesokan harinya. Fung bertemu dengan Epson di sebuah tempat latihan tinju. Epson yang sedang berlatih tinju itu pun melihat Fung. Ia menanyakan apa yang membuat Fung menemui dia. Fung berkata, ada dua hal yang ingin dia bilang. Pertama, ia ingin tahu caranya menjadi raja gigolo. Lalu Epson menyarankan agar Fung menonton film biru tahun 80-an. Juga mengatakan harus rendah diri untuk pekerjaan ini, serta semangat untuk melayani semua klien. Selanjutnya, Fung pun bertanya tentang hutang Epson kepada ayahnya. Epson sadar bahwa Fung adalah anak temannya itu ketika melihat Otong Fung. Ia menjelaskan bahwa ayah Fung itu berhutang duluan kepadanya, sehingga uang itu ia anggap sebagai pengganti uang ayah Fung. Selesai dari sana, Fung pun pergi. Fung pun bertemu dengan ayahnya di tempat biasa mereka bertemu. Ia bercerita kalau ia telah bertemu dengan Epson. Namun Epson tidak memberikan uang ayahnya. Hal itu membuat ayah Fung marah. Tiba-tiba datang 3 orang pemuda. Ia meminta ayah Fung untuk memberikan hutangnya kepada mereka. Namun ayah Fung berkata belum memiliki uang. Mendengar itu, para pemuda itu marah lalu memukuli ayah Fung. Lalu akhirnya ayahnya meninggoy di pelukan Fung. Fung pun pergi ke tempat Epson lagi. Kali ini ia dengan tegas meminta uang ayahnya. Mendengar hal itu, Epson pun langsung mengajak Fung untuk berduel. Jika Fung berhasil mengalahkannya, Epson akan mengembalikan uang ayahnya. Fung pun setuju dengan duel tersebut. Namun sayangnya Fung selalu kalah dari Epson. Selesai mereka bertanding, Epson menanya kepada Fung, apakah dia memiliki waktu kosong? Fung pun menjawab, ia memiliki waktu kosong. Pada malam berikutnya, Fung kembali bertemu dengan Epson. Epson ingin mengajari Fung bagaimana menjadi raja gigolo. Pertama, ia memasukkan obat ke dalam gelas yang cukup panjang. Ia menyuruh Fung untuk mengambil obat itu dengan lidahnya. Fung pun tidak mau melakukannya karena mustahil itu bisa dilakukan. Namun Epson pun melakukannya. Begitu panjang lidahnya sampai menggapai obat itu. Epson memberikan sebuah koin. Ia menyuruh Fung berlatih memainkan koin tersebut setiap hari. Terlihat Fung dengan gigih melakukannya. Di setiap kesempatan ia berlatih, bahkan sampai lidahnya tergigit. Lalu ia bertemu dengan Epson. Sekarang, Epson mengajarkan untuk menggunakan jari. Fung mengatakan bahwa ia dulu berlatih piano waktu di sekolah.
Lalu Epson menyuruh Fung untuk mempraktekkan hal tersebut kepada seorang wanita yang telah berbaring di depan mereka. Fung pun memainkan jarinya kepada wanita itu layaknya piano. Lalu Epson menyuruh dia menggunakan lidah. Fung yang telah berlatih dengan giat berhasil membuat wanita itu kejang-kejang keenakan sampai muncrat. Epson pun kagum dengan kepandaian Fung. Ceritanya berlanjut pada malam harinya. Fung dengan gagahnya kembali ke bar Hung. Ia menemui Yoyo lagi. Kali ini ia ingin membuat Yoyo puas. Yoyo pun menerima ajakan Fung. Mereka berjoget di keramaian. Dengan sangat nakalnya, mereka pun wik-wik dengan hebatnya. Di saat itu, Fung telah terkenal menjadi gigolo di bar itu. Tenang. Di sisi lain, saat itu Michelle sedang bersama suaminya di dalam kamar. Suaminya ingin wik-wik dengannya. Saat mereka akan wik-wik, suaminya itu menutup mata Michelle pakai dasi yang tadi ia kenakan. Lalu saat wik-wik, suaminya itu memanggil anak buahnya untuk memegangi tangan dan kaki Michelle. Suaminya mempunyai perilaku aneh yang membuat Michelle tidak suka. Pada suatu malam, Michelle memesan Fung, dan Fung datang ke rumah Michelle. Ia ingin wik-wik dengan Fung layaknya cinta pertama. Dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh Fung, ia pun melayani Michelle sesuai dengan keinginannya. Singkat cerita, Fung menemani temannya casting untuk film Raja Gigolo. Fung pun terkejut bahwa produsernya adalah wanita yang pernah dia bantu mengganti ban mobilnya sewaktu sekolah dulu. Lalu tibalah giliran temannya casting. Namun, produsernya itu merasa teman Fung tidak cocok memerankannya. Produser itu menyuruh Fung ikut casting. Dengan pengalaman Fung, ia berhasil melewati casting itu dengan sangat bagus. Produser yang bernama Chloe itu memberikan peran utama kepada Fung. Di saat proses syuting selesai, Chloe mengajak Fung untuk menemani dia sebagai pacar di pesta temannya. Fung pun menyetujui ajakan Chloe. Can you just pretend my boyfriend? Keesokan siangnya, Chloe dan Fung pun pergi ke pesta. Ternyata itu adalah pesta yang diadakan oleh Peter, teman sekolahnya Fung. Mereka pun mengobrol dan tertawa bersama. Lalu datanglah minuman untuk Fung dan Chloe. Mereka pun langsung meminumnya. Namun, Fung merasa minuman itu aneh dan segera pergi ke kamar mandi. Ia langsung memuntahkan minuman tersebut. Ia sadar bahwa minuman itu telah dibius oleh Peter. Di tempat lain, Peter membawa Chloe ke kamarnya. Chloe yang sudah mabuk berat menjadi kesempatan Peter untuk wik-wik dengannya. Saat mereka hampir wik-wik, datanglah Fung lalu memukul Peter hingga terjatuh. Ia lalu menggendong Chloe untuk meninggalkan pesta itu. Malam harinya, Fung dan Chloe bermesraan di rooftop. Mereka pun akhirnya wik-wik dengan hebatnya. Fung yang sudah jago di ranjang membuat Chloe sangat kesenangan. Pada malam selanjutnya, Fung dan Chloe pergi ke rumah Chloe. Ia berjumpa dengan ayah Chloe yang bernama Ben. Saat asik mengobrol, datanglah Michelle, istrinya Ben. Fung pun terkejut. Ternyata Michelle merupakan ibu tiri Chloe. Lantas Ben mengajak semuanya makan. Selesai makan, Ben mengajak Fung untuk berkeliling rumahnya. Di sana, Ben mengingatkan Fung untuk baik dan tidak mengecewakan Chloe. Jika itu terjadi, Fung akan merasakan sendiri akibatnya. Suatu malam, Fung berjumpa dengan Michelle. Ia mengatakan akan berhenti melayani Michelle dan juga berhenti menjadi gigolo. Ia akan berfokus pada aktor film. Mendengar hal itu, Michelle pun marah kepada Fung. Michelle pun pergi ke bar dan bertemu dengan Hung. Ia menyuruh Hung untuk menyebarkan video saat Fung menjadi gigolo di bar dan menyebarkannya ke media. Dengan bayaran yang mahal, Hung pun menyanggupi kemauan Michelle. Berita tersebut pun viral, yang membuat karir Fung sebagai aktor terancam. Fung pun menemui Chloe. Ia terus terang pada Chloe bahwa ia memang benar adalah seorang gigolo. Tetapi karena Chloe telah begitu sayang dengan Fung, dia pun menerima aib itu dan tidak meninggalkan Fung. Malah ia ingin membantu Fung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di media, Chloe pun menyampaikan bahwa video tersebut telah diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selamatlah Fung dari permasalahannya.
嗱，只不過係做戲。喺我哋《武林王者》電影裏面，其中一場。Di sisi lain, Michelle semakin kesal kepada Fung. Ia membuka video wik-wiknya dengan Fung, lalu membiarkan tetap menyala agar saat suaminya pulang, Ben pun akan melihat hal itu. Dan benar saja, Ben pun lalu melihat video itu dan membuat Ben sangat marah kepada Fung. Pada malam harinya, Fung dan Chloe sedang berjalan berdua. Tiba-tiba Fung pun diculik oleh orang yang tidak dikenal. Di tempat lain, Michelle dan Yoyo telah berada dalam keadaan terikat. Yoyo yang mengajak Michelle di bar ditenggelamkan oleh Ben. Saking marahnya Ben kepada istrinya, ia menyuruh anak buahnya untuk mewik-wik istrinya. Saat Ben ingin menyiksa Fung, Chloe pun datang dan menghentikan perlakuan ayahnya. Ben mengatakan bahwa Fung merupakan seorang gigolo yang telah meniduri istrinya, alias ibu tiri si Chloe. Chloe pun telah mengetahui hal tersebut dan memohon kepada ayahnya untuk memaafkan Fung. Di sisi lain, anak buah Ben yang meniduri Michelle berhasil dipukuli oleh Michelle dan Michelle pun kembali ke tempat Ben dan menodongkan sebuah senjata kepada Ben. Ia pun langsung menembak Ben hingga membuat Ben langsung terkapar. Melihat hal itu, Chloe pun marah kepada Michelle. Mereka pun berkelahi. Namun Michelle yang memegang senjata berhasil melukai Chloe. Fung pun bangun dan menodongkan senjata kepada Michelle. Di saat Michelle ingin melukai Chloe lagi, Fung pun menembak Michelle hingga meninggoy. Fung langsung menghampiri Chloe dan segera membawa Chloe ke rumah sakit. Di akhir cerita, Fung telah menjadi seorang miliarder. Ia mewarisi kekayaan Ben. Ia mengatakan masih bekerja sebagai seorang gigolo, namun hanya untuk satu orang, yaitu Chloe. Dan tamat. Oke guys, jadi begitulah ending dari film Gigolo ini. Jadi gue pas nonton film ini capek bolak-balik ke kamar mandi karena terlalu banyak adegan wik-wik dan tubuh yang indah para pemerannya. Gue mengira film ini akan berfokus tentang Gigolo saja. Namun film ini cukup jelas alur ceritanya. Semoga kalian tidak bosan menontonnya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.